Dahulu pernah ada sebuah acara komedi yang menampilkan percakapan sederhana yang selalu diakhiri dengan kalimat, "Kalau begitu senangnya pasti makan makanan yang enak." Kelucuan itu lahir dari kenyataan bahwa kebanyakan orang menghubungkan kebahagiaan dengan menikmati makanan istimewa atau kemewahan. Mengejar kehormatan, kesuksesan, kekayaan, dan kenikmatan jasmani memang menjadi pola hidup yang umum di dunia ini. Namun Yesus mengajarkan bahwa selama hidup di dunia, kita harus mencari perkara-perkara yang berasal dari kerajaan surga, bukan semata-mata perkara duniawi. Mereka yang hidup dengan nilai-nilai kerajaan Allah, hidup dalam kerendahan hati, kesederhanaan, kelelaan berbagi, dan pengorbanan bagi sesama. Itulah warga kerajaan surga yang sejati. Ketika seseorang yang sedang makan bersama Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Yesus menjawab dengan perumpamaan tentang perjamuan besar. Orang-orang yang mula-mula diundang satu demi satu menolak datang. Ada yang baru membeli ladang dan ingin melihatnya. Ada yang baru membeli 5 pasang lembu dan hendak mencobanya. Dan ada pula yang menolak karena baru menikah. Karena itu, tuan rumah memerintahkan hambanya untuk membawa masuk orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Bahkan mereka yang berada di jalan-jalan dan lolong-lolong supaya rumahnya penuh. Sesudah itu, Yesus mengajarkan bahwa siapapun yang ingin menjadi muridnya harus mengasihi dia lebih daripada keluarga dan hidupannya sendiri, memikul salibnya, meninggalkan segala miliknya dan mengikutnya. Ia juga memperingatkan agar jangan menjadi garam yang kehilangan rasanya. Melalui bacaan ini, Yesus mengajarkan tentang anugerah panggilan Allah sekaligus tentang hati manusia yang seringkali menolaknya. Tuhan yang mengadakan perjamuan melambangkan Allah, sedangkan mereka yang pertama kali diundang menggambarkan bangsa Israel yang telah menerima banyak hak istimewa rohani. Namun karena hati mereka terpaut pada kepentingan duniawi, mereka menolak undangan Allah. Sebaliknya, Allah membuka pintu keselamatan bagi mereka yang dianggap hina dan tidak layak oleh masyarakat. Akan tetapi, menerima undangan itu berarti bersedia mengubah seluruh arah hidup, melepaskan ikatan yang menghalangi, memikul salib, dan mengikuti Kristus sebagai murid yang hidup sebagai terang dan garam bagi dunia. Yesus menyebut mereka yang menerima undangan Allah dan datang ke perjamuan sebagai murid-muridnya. Sebaliknya, mereka yang menolak undangan karena lebih mencintai harta, pekerjaan, atau kenyamanan hidup menunjukkan bahwa nilai-nilai dunia masih menguasai hati mereka. Mengikuti Kristus bukan sekadar menghadiri sebuah perjamuan, melainkan mengalami perubahan sistem nilai secara menyeluruhnya. Itulah sebabnya Yesus memperingatkan tentang garam yang kehilangan rasanya. Orang yang secara lahirlah mengaku percaya dan menyebut dirinya murid, tetapi hidupnya tetap dikendalikan oleh cara pandang dunia. Pada zaman Yesus, sikap itu tampak dalam diri orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Pada masa kini,
peringatan itu ditujukan kepada setiap orang percaya, termasuk kita. Karena itu, marilah kita meninggalkan nilai-nilai dunia yang fana dan kembali menetapkan kerajaan Allah sebagai harta yang paling berharga serta tujuan utama kehidupan kita.